Bab 1537. Bisakah kau mengalahkan pamanku? 3 jam yang lalu, di depan tembok gunung, Ye Guan sedang menatap tembok gunung di depannya. Dia melangkah maju dan hendak menghunus pedangnya, ketika tiba-tiba, dia menoleh dan melihat. Tak jauh dari sana, seorang lelaki berjubah Tao berjalan perlahan ke arah mereka. Orang yang datang adalah pemilik Dadao Pen. Ketika Ye Guan melihat pemilik pena Dadao, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Sial, bajingan ini ada di sini juga. Ketika pemilik pena Dadao melihat Ye Guan, dia langsung tertawa. Aku tahu bahwa kamu, seorang pengkhianat, tidak jujur. Haha. Ye Guan berkata dengan tenang. Aku juga. Sang Master Daobi mendengus dingin. Dia berjalan ke gerbang batu. Melihatnya, lalu berkata sambil terkekeh, aku seharusnya tidak datang ke sini untuk membiarkanmu, dasar brengsek, menderita kerugian. Ye Guan menatap pintu batu menghalangi kesadaran spiritualnya. Jelaslah ada segelnya. Lagi pula, itu jelas bukan anjing laut biasa. Sang Master Pena Dao Agung tiba-tiba berkata, aku punya cara untuk menghancurkan segel ini. Tetapi kamu harus memberiku beberapa keuntungan. Ye Guan berkata, kamu dapat memilih untuk tidak merusaknya. Anggota klan Daobi menatap Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan tenang, jika kamu menghancurkannya, aku akan masuk. Jika kamu tidak menghancurkannya, aku tidak akan masuk, selama kamu bersedia membuang-buang waktu. Tak tahu malu, pemilik pena Dadao sangat marah. Kamu telah memilih untuk tidak memiliki martabat sama sekali. Ye Guan berkata dengan tenang, jika kita memecahkannya sekarang, kita akan membaginya di antara kita sendiri. Begitu Pan Kuno bangun, akan ada 3 dari kita. Pemilik Dao Pen memiliki ekspresi muram. Dia melirik Ye Guan dengan dingin dan berkata, kamu bisa melakukannya. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah pintu batu, mengulurkan jarinya dan mengetuknya pelan. Maka pintu batu itu pun pecah. Namun, di balik pintu batu itu terdapat dinding rune. Rune-rune tersebut tersusun rapat seperti kecebong, memancarkan kekuatan gelap yang aneh. Melihat rune ini, pemilik Dao Pen mengerutkan kening dalam-dalam. Ternyata ini adalah teknik penyegelan semacam ini. Sial, memang ada hubungannya dengan benda itu. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Namun pemiliknya tidak menjelaskan. Dia mulai memberi isyarat dengan tangannya. Dan tak lama kemudian, rune itu mulai bergetar. Setelah beberapa saat, semua rune mulai menggeliat sedikit demi sedikit. Dan kekuatan aneh yang mereka pancarkan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Ye Guan melirik pemilik pena Dadao. Dia harus mengakui bahwa orang ini cukup cakap. Tepat ketika rune tersebut hendak menghilang, wajah pemilik Dao Pen tiba-tiba berubah, karena rune tersebut tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang menyelimutinya. Master Dao Pen berkata dengan heran, asal-usul formasi ini tidak ada di sini, melainkan di dalam, cepatlah masuk dan hancurkan asal-usulnya. Ye Guan langsung menyerbu masuk. Melihat Ye Guan bergegas masuk, pemilik Dao Pen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia hanya menunggu seperti itu, dan dia tidak tahu berapa lama dia menunggu. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kekuatan aneh yang menyelimutinya tiba-tiba menghilang. Pemilik Dao Pen pun masuk. Setelah berjalan di dalam gua beberapa saat, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, karena Ye Guan sedang duduk bersila tidak jauh dari sana, bermeditasi dan beristirahat. Melihat pemilik pena Dadao datang, Ye Guan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Anda di sini. Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, lain kali saat kamu berpura-pura, bisakah kamu berpura-pura lebih meyakinkan? Kalau tidak,
Kamu menghina aku dan dirimu sendiri. Sang Master Dao Pen tertawa dan berkata, kamu tidak mewarisi sisi baik ayahmu, tetapi kamu mewarisi semua pikirannya yang kacau. Sambil berkata demikian, dia berjalan masuk. Ye Guan memandang pemilik pena Dadao dan mengikutinya. Bila bersama orang ini, dia selalu waspada dan tidak berani ceroboh atau lalai sedikit pun. Keduanya berjalan masuk. Setelah beberapa saat, jalan itu tiba-tiba menjadi lebih lebar. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya melewati sebuah gapura dan terlihatlah sebuah istana kuno yang besar. Dunia bawah tanah, tepat di atas istana, ada bulan terang yang mengambang, tetapi warnanya gelap dan memancarkan cahaya hitam yang aneh. Melihat pemandangan ini, pemilik Dao Pen menyipitkan matanya. Ye Guan mengerutkan kening dalam. Tempat ini sunyi senyap seperti kematian, dan ada keanehan di mana-mana. Terlebih lagi, jika dilihat sekilas, istana itu tampak seperti makam. Melihat pemilik Dao Pen memiliki ekspresi serius dan berdiri di sana tanpa bergerak, Ye Guan tahu bahwa tempat ini pasti sangat tidak biasa. Dia pun tidak bergerak, dan diam-diam berjaga di dalam hatinya. Pemilik pena Dadao tiba-tiba tertawa, menarik sekali. Meskipun Ye Guan penasaran, dia tidak bertanya. Bertanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia bertanya, pemilik pena Dadao mungkin tidak akan memberitahunya. Jika dia tidak bertanya, pemilik pena Dadao mungkin akan memberitahunya sendiri atas inisiatifnya sendiri. Pemilik pena Dadao tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan tenang, saya tidak tertarik. Sang Master Dao Pen mengalihkan pandangannya dan berkata, aku ingin memberitahumu tentang segel di sini. Tetapi karena kamu tidak tertarik, aku tidak akan memberitahumu. Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah benda ini sangat kuat? Pemilik Avenue Pen tertawa, apakah kamu tidak tertarik? Ye Guan melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, segel ini sepertinya tidak begitu bagus. Orang desa, pemilik Dao Pen berkata, tahukah kamu apa segel di sini? Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sungai Dao di tubuhmu. Kamu. Ye Guan tiba-tiba memotongnya. Kekuatannya begitu hebat, bisakah mengalahkan pamanku yang tak terkalahkan, Xiao Yaozi. Wajah pemilik Avenue Pen langsung membeku, dan dia tertawa karena marah. Kamu belum selesai, kan? Hah? Ye Guan Dao, saya hanya ingin bertanya, mengapa kamu terburu-buru? Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata, cepat atau lambat kau akan dipukuli sampai mati. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju aula di kejauhan. Ye Guan juga mengikuti. Xiao Ta bertanya, mengapa kamu sengaja membuatnya marah? Ye Guan berkata, hebat. Xiao Ta. Keduanya sampai di pintu masuk aula. Di depan aula, ada dua orang kertas berdiri. Mereka tampak seperti yang digunakan untuk persembahan kurban, mengambang di sana tampak sangat aneh. Pemilik pena Dadao memandang kedua figur kertas itu dengan ekspresi serius. Ye Guan berkata, bisakah kamu mengalahkan kedua orang ini? Pemilik Dao Pen menoleh ke arah Ye Guan dan tertawa marah. Kau tidak mau berusaha sedikit pun, kan? Ye Guan berkata, satu orang melawan satu orang. Pemilik pena Avenue menatapnya dengan dingin dan berkata, pilih satu. Ye Guan berkata, aku tidak akan bertarung, rumput. Pemilik pena Avenue berkata dengan marah, kamu hanya berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis, kan? Ye Guan tersenyum dan berkata itu hanya candaan. Sambil berkata demikian, dia melihat gambar kertas di sebelah kanan dan berkata, saya akan memukul yang ini. Pemilik Dao Pen menatapnya dengan dingin. Lalu merentangkan telapak tangannya, dan segel terbentuk dari telapak tangannya.
Pada saat ini, kedua sosok kertas di kejauhan tiba-tiba membuka mata mereka. Dalam sekejap, wajah Ye Guan dan pemilik Dao Pen berubah pada saat yang sama. Lalu, tanpa berpikir, mereka berbalik dan berlari. Karena aura kedua figur kertas ini salah, dalam sekejap, keduanya berlari keluar gua. Setelah keluar, mereka melihat bahwa kedua sosok kertas itu tidak mengejar mereka, dan mereka berdua menghela napas lega. Sang Master Dao Pen memasang ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai tingkat ketujuh dari alam sejati? Ekspresi Ye Guan juga agak serius. Aura yang dipancarkan oleh dua sosok kertas itu sangatlah tidak normal. Salah, keduanya tiba-tiba berbalik untuk saling memandang, dan saat berikutnya, mereka berbalik dan tiba di gerbang istana lagi. Kedua figur kertas itu masih berdiri di sana. Pemilik Daobi menyipitkan matanya sedikit. Sial, aku benar-benar takut. Wajah Ye Guan juga tampak sedikit jelek. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, apa? Ye Guan menatap kedua sosok kertas itu. Ini palsu. Kedua aura itu hanyalah ilusi. Persetan, Xiao Ta sedikit terkejut. Ini tidak mungkin. Ye Guan berkata, itu seharusnya benar. Xiao Ta bertanya, bagaimana kalian berdua mengetahuinya? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, kecepatan, jika mereka benar-benar ahli di alam sentuhan sejati tingkat ketujuh, kecepatan mereka tidak akan lebih lambat dari kita. Tetapi kita menjauhkan diri dari mereka dalam sekejap, jadi mereka berdua hanya memanfaatkan kekuatan pihak lain. Xiao Ta, Ye Guan tiba-tiba melangkah maju, napasnya menyebar. Di kejauhan, kedua sosok kertas itu tiba-tiba membuka mata mereka dan melayang ke arahnya seperti hantu. Napas itu begitu kuat sehingga rasa tertekan yang tak terlihat membuat mereka berdua tidak dapat bernapas pada saat ini. Bukan hanya itu saja, bahkan ada hembusan napas kematian yang mendekati hati mereka. Akan tetapi, kedua pria itu tidak bergerak pada saat itu, sehingga membiarkan kedua pria kertas itu melayang. Tak lama kemudian, dua manusia kertas itu melayang di depan kedua pria itu, dan mereka meninju Ye Guan dan pemilik pena Dao. Setelah pukulan ini, wajah kedua pria itu berubah. Meskipun mereka berdua merasa itu palsu, kekuatan pukulan ini terlalu realistis. Sebelum tinju itu tiba, kekuatan di dalam tinju itu telah menekan dan memenjarakan mereka berdua. Perasaan akan kematian yang mendekat terasa puluhan kali lebih kuat daripada sebelumnya. Harus dikatakan bahwa keduanya sedikit panik pada saat ini. Namun saat Ye Guan melihat pemilik Dao Pen tidak bergerak, dia pun menggertakkan giginya dan tidak bergerak. Ketika pemilik Dao Pen melihat Ye Guan tidak bergerak sama sekali, tentu saja dia tidak lemah, jadi dia juga berdiri di sana, tidak bergerak. Palsu, itu semua palsu, ini adalah satu-satunya keyakinan dalam benak mereka saat ini. Wah, kedua tinju itu masing-masing mengenai dada Ye Guan dan sang Master Dao Pen. Sesosok tubuh terlempar dengan keras, dan langsung terlempar keluar gua, lalu terjatuh dengan keras ke tanah, jurang yang sangat besar langsung terhempas dari tanah. Ini adalah pemilik pena Dao. Ye Guan tidak bergerak, tetapi keringat dingin mengalir di wajahnya. Tinju manusia kertas itu mengenai dadanya, tetapi tidak berdaya, itu memang palsu. Tetapi orang kertas di sebelahnya itu nyata, di dasar jurang. Tubuh pemilik Dao Pen telah hancur, dan jiwanya juga telah rusak parah. Dia memanjat dan berkata dengan suara gemetar, sialan, yang satu asli dan yang satu palsu. Begitukah cara memainkannya? Bab 1538. Aku, Ye Xuan, bersumpah demi darah. Begitu dia selesai berbicara, pemilik Dao Pen melihat cahaya pedang keluar dari gua. Pemilik Dao Pen merasa ngeri. Tanpa berpikir dua kali,
dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya redup lalu menghilang di dalam kegelapan malam. Orang yang bergegas keluar adalah Ye Guan. Aku akan membunuhmu saat kau sakit. Ye Guan tentu saja ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh pemilik Dao Pen dengan satu pedang, tetapi sayangnya, pemilik Dao Pen berlari terlalu cepat dan jiwanya menghilang dalam sekejap mata. Di tempat ini banyak sekali pantangannya, sehingga indera spiritualnya tidak bisa menyebar sama sekali, dan dia tidak berani menyebarkannya dengan mudah. Jika indera spiritualnya menyapu dan mengenai orang besar itu sama saja dengan sebuah provokasi. Melihat pemilik Dao Pen telah pergi, wajah Ye Guan tampak sedikit jelek. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan kembali ke dalam gua. Kedua figur kertas itu masih berdiri di gerbang batu, seperti dewa pintu. Ye Guan tampak serius. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah asli dan palsu. Orang yang mencetuskan ide ini sangat kejam. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa beruntung. Karena jika pukulan itu mengenai dadanya, dia pasti mati di tempat. Harus saya katakan, pemilik Dao Pen ini sungguh sakti, tubuhnya hanya hancur. Ye Guan menarik pikirannya dan menatap kedua sosok kertas itu, yang di sebelah kiri asli, dan yang di sebelah kanan palsu. Matanya tertuju pada gambar kertas di sebelah kanan dan dia melirik ke arah pintu istana. Dia harus cepat dan menyerbu ke dalam istana sebelum patung kertas asli itu bergerak. Cepat, untuk berjaga-jaga, Ye Guan langsung memanggil 12 roh sejati virtual untuk merasuki tubuhnya. Tepat saat Ye Guan hendak bergegas mendekat, tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menoleh ke arah pria kertas di sebelah kiri. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba gemetar dan berlari langsung ke arah manusia kertas. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan si manusia kertas dan menusuknya dengan pedang. Hampir di saat yang bersamaan, si manusia kertas pun meninjunya dengan keras. Ye Guan tampak serius dan sedikit gugup. Tertawa. Pedang itu dengan mudah merobek tangan manusia kertas itu menjadi berkeping-keping, dan dalam sekejap, Ye Guan Ren telah mendobrak pintu aula dan masuk. Di luar, si tukang kertas asli tidak ikut masuk. Ye Guan menghela napas lega. Sial, pemilik tempat ini sangat jahat. Untungnya, dia melakukan yang sebaliknya. Kalau tidak, dia pasti sudah menusuk manusia kertas sungguhan dengan pedangnya sekarang. Bahkan dapat menyesuaikan posisi, sayang sekali. Ye Guan menoleh untuk melihat keluar aula, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Aula itu sangat gelap dan menyedihkan. Di tengah-tengah aula, ada sebuah peti mati, dan di depan peti mati tersebut, ada 3 batang dupa. Ye Guan sedikit mengernyit. Sudah lama tidak ada yang datang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari peti mati. Hei, 3 garis keturunan khusus. Su Zhenling, ilmu pedangmu juga sangat menarik. Apakah kamu dari negara dewa kuno? Ye Guan berkata, tidak. Orang di dalam peti itu tersenyum dan berkata, bagus sekali. Anak muda, kamu sangat istimewa. Ye Guan tersenyum dan berkata, senior, saya hanya lewat sini dan melihat tempat ini agak istimewa. Jadi saya masuk untuk melihatnya. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Orang di dalam peti itu berbisik, tentu saja tidak. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah bagi seseorang untuk datang. Aku sangat bahagia. Ye Guan mengangguk. Itu bagus. Orang di dalam peti mati itu berkata lagi, garis keturunanmu sangat istimewa. Aku belum pernah melihat garis keturunan yang begitu istimewa. Ye Guan berkata dengan bangga, ayahku sangat kuat. Dia adalah orang kuat di alam sentuhan sejati tingkat ke-7. Haha, orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, 7% benar. Ye Guan mengangguk, ya.
Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, "Anak muda, di alam semesta ini, seseorang yang telah menyentuh tingkat ketujuh dari realitas sejati tidak dianggap sebagai ahli tingkat atas. Jika ia ditempatkan di batas antara kekosongan dan realitas sejati, ia akan menjadi lebih lemah." Ye Guan berkata, "Senior, apakah Anda berasal dari perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata?" Orang di dalam peti mati itu berkata, "Ya." Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, "Senior, mengapa Anda ada di sini?" Orang di dalam peti mati itu berkata, "Pertempuran tahun itu terlalu sengit dan saya terluka, jadi saya memulihkan diri di sini." Pada titik ini, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apakah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu?" Ye Guan buru-buru berkata, "Tentu saja aku melakukannya, Senior. Apakah kamu yang membuat patung kertas itu di luar?" Orang yang ada di dalam peti itu berkata, "Ya, supaya tidak ada yang menggangguku." Ye Guan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, "Manusia kertas itu benar-benar kuat. Untungnya, aku berlari cepat, kalau tidak aku akan dipukuli sampai mati olehnya." Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin belajar?" Mata Ye Guan tiba-tiba berbinar. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Senior, apakah Anda punya syarat?" "Haha," orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, "Itu hanya teknik boneka yin belaka. Syarat apa saja yang diperlukan?" Saat dia berbicara, sebuah buku kuno berwarna hitam perlahan melayang keluar dari peti mati dan akhirnya mendarat di depan Ye Guan. Ye Guan mengambil buku kuno berwarna hitam. Ada 3 karakter kuno di sana. Dia belum pernah melihat karakter seperti itu sebelumnya. Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, "Apakah kamu tidak mengenalnya?" Ye Guan mengangguk. Orang di dalam peti mati itu berkata, "Ini adalah teks di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Lepaskan kesadaranmu, dan aku akan mengirimkan teks dan bahasa tempat itu kepadamu." Ye Guan menatap peti mati itu tanpa berkata apa-apa. "Haha," orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, "Kamu cukup berhati-hati. Apakah kamu takut aku akan mengambil alih tubuhmu?" Ye Guan mengangguk sedikit. Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, "Wajar saja kalau kamu waspada, lagi pula, kamu harus selalu waspada terhadap orang lain." Saat dia berbicara, seberkas cahaya melayang keluar dari peti mati dan akhirnya mendarat di depan Ye Guan. Orang di dalam peti mati itu berkata, "Kamu bisa memeriksanya terlebih dahulu, lalu menelannya." Ye Guan dengan hati-hati memeriksa berkas cahaya itu, dan melihat tidak ada masalah, dia menelan berkas cahaya itu. Segera, teks peradaban yang benar-benar baru muncul di lautan kesadarannya. Orang di dalam peti mati berkata, "Teknik boneka yin ini adalah kekuatan sihir rahasia di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Teknik ini tidak dianggap sangat maju di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata, tetapi di tempat ini, teknik ini secara alami langka." Ye Guan membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih, Senior." Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, "Itu hanya hal kecil." Ye Guan berkata dengan serius, "Bagi para senior, itu adalah hal kecil, tapi bagi para junior, itu adalah benda yang sangat suci." Sambil berkata demikian, dia kembali membungkuk dalam-dalam. Orang di dalam peti mati itu berkata, "Untuk memurnikan Gui Yin, dibutuhkan 4 hal. Pertama, darahmu sendiri. Kedua, kamu membutuhkan kayu Yin Hun. Benda ini berasal dari persimpangan antara virtualitas dan realitas. Benda ini langka di dunia ini. Ketiga, kamu perlu percaya pada dewa aneh, dan menggunakan kekuatan dewa aneh untuk meningkatkan kekuatan Gui Yin." Ye Guan sedikit penasaran, "Dewa aneh,
Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, teknik ini diciptakan oleh yang disebut dewa, di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Kau tidak perlu khawatir, dewa aneh, itu tidak mungkin datang ke sini sama sekali. Jadi, jika kau percaya padanya, kau hanya akan tersesat. Ye Guan mengangguk. Begitu, orang di dalam peti mati itu berkata, kamu memiliki fondasi yang bagus, dan aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan kepadamu. Aku punya beberapa hal yang bagus di sini, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Saat dia berbicara, sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba terbang keluar perlahan dari peti mati. Ye Guan mengambil cincin itu dan melihatnya. Ada 3 benda ajaib setingkat senjata abadi di dalam cincin itu. Meskipun mereka tidak sebaik Dadaohei, mereka semua lebih baik dari pedang Yukuan. Selain itu, ada beberapa kristal khusus di cincin itu. Orang di dalam peti mati itu berkata, kristal ini berasal dari batas antara dunia maya dan dunia nyata. Ini adalah kristal roh sejati. Kristal ini sangat berguna bagi Anda sekarang. Setelah Ye Guan menyimpan cincinnya, dia berkata dengan hormat, terima kasih, senior. Orang di dalam peti mati itu berkata lagi, kau harus segera pergi, karena perang besar tahun itu, beberapa orang kuat dari perbatasan dunia maya dan dunia nyata tertinggal di sini. Mereka sangat jahat terhadap makhluk-makhluk di dunia ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kau sama sekali tidak dapat bersaing dengan makhluk-makhluk kuat itu. Jangan biarkan keserakahanmu menghancurkan hidupmu. Ye Guan berkata, junior mengerti. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu toko, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan menatap peti mati itu. Senior, teknik Huai Yin ini. Orang di dalam peti mati itu bertanya, apakah ada yang tidak kau mengerti? Ye Guan mengangguk, ya, buku rahasia yang diberikan senior kepadaku berisi metode pembuatan boneka yin, tetapi tidak berisi metode untuk mempercayai dewa aneh. Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, ini sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu melakukan ritual sederhana. Selama kita percaya kepada dewa hantu, dan memperoleh kekuatan iman yang diberikan oleh dewa hantu, kita dapat menggunakannya untuk memurnikan boneka yin. Ye Guan berkata, tolong ajari aku, senior. Orang di dalam peti mati itu berkata, Anda akan mengulanginya setelah saya nanti. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak dan berkata dengan nada khawatir, senior, kepercayaan kepada dewa aneh ini, apakah akan? Orang di dalam peti mati itu tertawa dan berkata, apakah kamu takut pada sebab dan akibat yang tidak diketahui? Ye Guan mengangguk. Ya, orang di dalam peti mati itu berkata, tidak masalah. Tentu saja, jika kamu benar-benar khawatir, kamu tidak perlu menggunakan metode ini. Namun, kamu perlu mencapai tingkat ke-8 dari sentuhan sejati. Pada saat itu, kamu tidak perlu bergantung pada kekuatan iman dari dewa aneh. Itu tergantung pada apakah kamu bersedia menunggu. Setelah berpikir sejenak, Ye Guan berkata, tolong ajari aku, senior. Orang di dalam peti mati itu tersenyum dan berkata, baiklah, nanti, kau ulangi setelahku. Ye Guan mengangguk. Oke, sesaat kemudian, Ye Guan tiba-tiba mengulurkan jarinya, ujung jarinya retak, setetes darah tumpah keluar. Dia mulai melantunkan, aku, Ye Xuan, bersumpah dengan darah, menyembah dewa aneh. Namo Mahakala Ya Cui Bronaga Luawe Luawonaga Laya Adimudi Kasma Sanawasni. Saat suara Ye Guan jatuh, ledakan, kolom darah tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat langsung ke tubuh Ye Guan. Mata Ye Guan terbuka lebar,
dan warna gelap aneh muncul di matanya. Haha, pada saat ini, makhluk di dalam peti mati itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kamu mengucapkan nama palsu. Tetapi kamu tentu tidak akan menyangka bahwa begitu mantra ini selesai, kamu dan orang yang namanya kamu ucapkan akan bersama-sama menanggung pengorbanan darah dan pemindahan jiwa. Hei, orang yang kamu ucapkan itu cukup kuat. Haha, Tuhan benar-benar menolongku. Haha, bersambung.